Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil mulki maliknil qulubi bi asrihi wa bi qasrihi mulukan tawada'at satu ayat satu ayat dan min kali udipat. Pada hari ini kita menyampaikan masalah risalah fiqhiyah, yaitu yang kita singkat tentang masalah qada hajat lah. Dan ada satu istilah dalam fikih, itu apa yang dinamakan istinja lah. Istinja itu dalam istilah bahasa Arab disebutkan al-istinja huwa ijalatu matalawasa bihis mahraja bima'in au hajarin au nahwihi. Istinja ialah sesuatu menghilangkan sesuatu yang melumuri tempat keluar sesuatu yang kotor, dihilangkan dengan bimain, dengan air atau batu atau yang seumpamanya. Istinja kalau diistilahkan dengan yaitu apabila kita qada hajat atau misalnya buang air kecil, itu kita wajib apa yang dinamakan membersihkan, menghilangkan daripada bekas kotoran yang keluar, yang dinamakan istinja. Di istinja itu kayaknya itu membersihkan bekas tempat keluar najis pada dua tempat, yaitu muka dan belakang, yang mana hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kada sempurna pun sudah mendapat siksaan atau dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah lewat pada dua buah kuburan. Kata Nabi bahwa dua kuburan ini sedang disiksa. Ialah yang satu karena kencingnya tidak sempurna, tidak beres, masih ada najis. Yang kedua, kubur yang kedua adalah disiksa sebab karena mereka, ya ini adu domba. Itu untuk kesana lain, kesini lain, sehingga dua kelompok atau dua orang itu menjadi perselisihan. Itulah yang masalah kencing yang tidak bersih itu mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ini sangat perlu diperhatikan bahwa istinja itu adalah wajib lah. Nah, adapun ada adab istinja apabila kita berada di suatu tempat atau kita misalnya akan memasuki tempat yang khusus. Itu pertama-tama kita hendaklah yaitu mendahulukan kaki kiri tatkala masuk lah, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan sebelum masuk daripada WC, hendaklah kita membaca doa yang biasa kita laksanakan, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal habais. Nah, ini 5 rawa Al-Bukhari. Ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung kepada Engkau, wahai Tuhan, daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Itu yang pertama, hendaklah kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Dan jangan ada membawa sesuatu tulisan lah yang ada nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat. Tidak boleh. Karena Nabi memakai cincin yang bertulisan berukiran Muhammadur Rasulullah. Nah, karena ijadaha lal hala'a wada'ahu. Apabila masuk Nabi ke tempat
WC lah, ke tempat buang air besar, beliau melepaskan cincin yang beliau pakai. Kemudian adab yang ketiga ialah Allah yarfa'a saudahu hatta yadnuwa minal arda sitran li auratihi al-mamuri bihi syar'an. Ialah jangan cepat-cepat membuka pakaian sebelum sampai ke tempat yang dituju, karena apa, menutupi daripada aurat yang diperintahkan menutupi. Kemudian kalau kita berak atau kencing di lapangan terbuka, maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi. Ini kalau memang tidak tempat khusus yang disediakan, tapi kalau tempat khusus itu tidak mengapa. Di lapangan misalnya, atau di tempat di hutan, itu dikatakan Allah ya jelisal lil ghaid awil bauli mustaqbilal kiblati aw mustadbiraha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la astaqbilul kiblata wala tadbiruha wala tadbiruha bigaijin aw baulin. Kemudian jangan buang air besar di tempat-tempat yang misalnya di bawah pohon kayu atau di jalan atau di bawah pohon yang sedang berbuah, itu tidak boleh. Jadi jangan di tempat perhentian, jangan di tempat lorong-lorong perjalanan orang lalu, atau misalnya di bawah pohon kayu yang sedang berbuah, karena mungkin mengganggu daripada orang lain yang lewat pada tempat itu. Selanjutnya tidak boleh berkata-kata waktu buang air besar lah, tidak boleh. Apapun tidak boleh, apalagi kalau baca ayat Quran, atau lain itu hukumnya haram. Tidak boleh Allah ya takallama halat tabarruji. Tidak boleh bercakap-cakap waktu kita ke qada hajat. Itu diantara daripada adab qada hajat. Dan juga ada tambahan bahwa setelah keluar kita membaca doa yang biasa kita baca doa itulah itu Gufranaka alhamdulillah ajhabanil aja wa afani, itu pada waktu doa ke keluar. Alat daripada istinja yaitu air dan batu. Nah, kalau tidak ada air maka dilaksanakan dengan memakai batu. Jangan sampai tidak dibersihkan najis tersebut lah. Itu batu itu satu biji bisa, tapi yang agak besar, jadi diputar itu. Satu, putar lagi ke lain, putar lagi ke tempat yang lain. Atau 3 biji. Tuh. Jangan sampai kita tidak istinja lah. Karena istinja ini mengakibatkan kita itu mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya di sini kan memang ada doanya, yaitu setelah keluar mendahulukan kaki kanan indah hurujihi minal hala li fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang dibaca ya sebagaimana Bapak bacakan tadi, yaitu Gufranaka, tapi ini di luar wisi. Alhamdulillahi hajiba'anil aja wa afani. Au alhamdulillahi ahsana ilayya fi awalihi wa akhirihi. Au alhamdulillahi ajaqani lijatihi wa abqa wa mkafiya kuwatahu wa ajhabanni ajahu wa kullu haja waridun wa hasanun. Ini ada datang hadis ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulangi bahwa istinja itu adalah membersihkan tempat keluar najis di muka atau di belakang yang hukumnya wajib. Dan juga ada hadis, ada juga yang belum kita sampaikan, yaitu menutup kepala lah dan pakai sandal. Itu disunatkan kalau hendak masuk WC itu pakai sandal dan menutup kepala.
Demikian dulu pertemuan pada kali ini. Nanti insya Allah kita sambung pada waktu mendatang dalam hal-hal yang lain daripada apa yang kita bicarakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.